Poin 1. Dapat memberikan kesaksian di depan jemaat atau teman sebaya. Shalom, selamat pagi teman-teman. Hari yang cerah. Saya memberi pesan untuk teman-teman yang di luar sana. Ini masih kondisi COVID, coronavirus. Kita sebaiknya tetap di rumah, belajar lewat daring, dan harus semangat. Lihat teman-teman di luar malam-malam pergi ngangkring, tolong jangan ditiru. Soalnya apa? Coronavirus tidak mengenal usia atau tua muda. Dan sekarang mulai bertambahnya COVID melonjak. Jadi sekarang teman-teman, saya memberi pesan tetap di rumah, tetap belajar, jangan lupa mengerjakan tugas. Terima kasih. Poin 2. Pendapat kamu tentang bagaimana cara mengatasi keanggotaan suatu organisasi yang semakin berkurang dan tidak kompak. Kebanyakan organisasi atau sebuah perkumpulan keanggotaan kebanyakan tidak memiliki visi dan misi. Nah, contoh pertama, suatu organisasi dan keanggotaan harus mempunyai visi misi dan harus ada pendorong salah satu anggota supaya anggota atau organisasi supaya lebih maju dan kompak. Kedua, banyaknya faktor anak muda zaman sekarang yang tidak mengenal waktu. Jadi, sewaktu waktu dia tidak mengerti akan tanggung jawabnya dalam organisasi. Contohnya, ada anak-anak yang angkring, main HP, dan tidak mementingkan tanggung jawab organisasinya. Dan terakhir, cara mengatasinya. Suatu organisasi atau perkumpulan anggota harus ada faktor pendorong untuk biar kompak dan kerjasamanya biar bagus. Suatu organisasi kalau tanpa pendorong akan hancur atau tidak akan jalan. Cara mengatasinya, suatu kelompok atau organisasi harus bekerja sama dengan baik, harus ada yang ramah dan biar bisa memikat keanggotaannya. Suatu organisasi kalau pembicaranya enak, jadi suatu organisasinya juga menerima dengan enak. Untuk faktor pendorong harus bisa semangat. Pendorong harus semangat dikarenakan apa? Organisasi kalau tidak semangat tidak akan bagus dan kompak. Untuk poin 2 selesai. Poin 9, membersihkan halaman maks 2 kali pembersihan. Poin 11. Dapat menjelaskan sebagian isi ADART Gerakan Pramuka kepada Ambalan. ADART merupakan landasan kerja dan landasan gerakan pramuka dalam mewujudkan visi dan misinya. Kapres nomor 238 tahun 1967 tentang gerakan pramuka. Dengan pertimbangan, anak-anak dan pemuda Indonesia perlu didikan untuk menjadi manusia dan warga negara Indonesia yang berkepribadian dan berwatak luhur. Poin 12, dapat menjelaskan di muka umum tentang sejarah pramuka di Indonesia dan dunia. Sejarah pramuka di Indonesia terbilang unik karena kemunculannya yang diwarnai dengan proses pasang surut dalam berorganisasi. Sangat wajar karena masa-masa awal tumbuhnya gerakan pramuka di Indonesia sangat ini masih dalam proses penjajahan. Oleh karena itu, dalam pembahasan kita kali ini mengenai sejarah gerakan pramuka di Indonesia akan kita untuk menjadi 3 masa, yaitu gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda, pramuka pada penjajahan Jepang, dan gerakan pramuka setelah Indonesia merdeka. Sejarah pramuka dunia. Sebutan pramuka hanya berguna di Indonesia saja, sedang di belahan dunia pramuka disebut dengan Scot. Gerakan tersebut disebut gerakan pramuka atau Scot. Tujuan utama untuk mengembangkan mental pemuda, fisik dan spiritual. Sejarah pramuka di dunia dimulai tanggal 25 bulan 7 1907 saat Lord Baden-Powell menjadi Letnan Jenderal Tentara Inggris pertama kalinya.
lalu melakukan camp pramuka 8 hari di Pulau Inggris, Laut Brown. Dilanjutkan tahun 1908, sejarah pramukaan Indonesia dan dunia oleh Paul menuliskan buku prinsip dasar kepramukaan yang berjudul Pramuka untuk si Pria Scouting Boys. Pada tahun 1912, dengan bantuan Agnes, adik perempuan, kemudian organisasi pramuka untuk wanita dengan nama Girls Guides. Kemudian di tahun 1918 membentuk kembali Rover Scout, sebuah organisasi pramuka ditujukan untuk mereka yang berusia 17 tahun. 4 tahun kemudian, pada tahun 1922, Paul menerbitkan buku berjudul Roving to Success. Untuk poin 12, sekian, terima kasih. Poin 14 dapat menjelaskan sejarah, arti, tata cara, penggunaan, dan kiasan sang merah putih. Sejarah sang merah putih. Bendera nasional Indonesia adalah sebuah bendera berdesain sederhana dengan 2 warna yang dibagi menjadi 2 warna mendatar. Warna diambil dari warna kerajaan Majapahit. Sebenarnya tidak hanya kerajaan Majapahit saja yang memakai bendera merah putih sebagai lambang kebesaran. Sebelum kerajaan Majapahit, kerajaan Kediri telah memakai panji-panji merah putih. Sang Saka Merah Putih merupakan julukan kehormatan terhadap bendera merah putih negara Indonesia. Bendera pusaka ini dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno pada tahun 1944 dan berukuran 276 x 200 cm. Bendera ini berbahan dari katun Jepang, namun ada juga yang mengatakan terbuat dari kain wol dari London yang saat itu memang khusus untuk membuat bendera-bendera negara di dunia yang sangat terkenal dengan keawetannya. Cara penggunaan bendera merah putih: dikibarkan di pagi hari sampai petang. Untuk mencegah kerusakan kotor, bendera sang merah putih dapat diturunkan jika turun hujan lebat. Bendera merah putih dikibarkan selalu lebih tinggi dibandingkan bendera-bendera organisasi lainnya. Bendera merah putih dikibarkan sejajar jika kibarkan dengan bendera negara lain. Cara mengibarkan merah putih setengah tiang dalam upacara adalah dinaikkan dulu sampai ke puncak tiang, kemudian diturunkan lagi sampai setengah tiang. Bendera merah putih jika dipergunakan sebagai penutup peti jenazah, maka warna merah putih diletakkan di sebelah kanan jenazah. Sekian untuk poin 14. Terima kasih. Poin 16. Menjelaskan pengertian kewirausahaan, bagaimana proses berwirausaha dan menghasilkan, dan apa saja yang harus dipersiapkan. Oke, pertama, saya mempunyai kebun, dan kebun itu terdapat ubi-ubian. Saya suka ubi-ungu. Saya akan membuat aneka makanan dari ubi-ungu itu. Contoh, saya membuat ubi ungu susu. Nah, itu nanti saya buat dan saya jual. Untuk per bijinya, misal satu mika itu 5 biji, saya jual 10.000 dengan topping keju, coklat, dan meses. Untuk menghasilkan apa? Saya menghasilkan banyak, sedikit apa enggak banyaknya uang, tapi saya bisa berwirausaha. Saya mendapatkan hasil dan saya menanam ubi ungu tadi. Dari hasil tadi saya akan membelikan tanaman ubi ungu lagi, dan saya tanam dan akan menghasilkan banyak ubi ungu, dan saya akan berjualan ubi susu. Sekian, terima kasih. Poin 17. Membuat peralatan teknologi tepat guna dari bahan bekas. Poin 19. Selalu berolahraga.
masa pandemi ini sering-seringlah berolahraga. Karena apa? Tubuh kita harus fit, minim masuknya virus ke tubuh kita. Tapi jangan lupa protokolnya, protokol kesehatan, memakai hand sanitizer, memakai masker, dan jaga jarak aman. Untuk kesehatan diri masing-masing, jangan lupa berolahraga. Poin 20, dapat memahami dan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah segala sesuatu yang menyangkut kesehatan seksual dan pendidikan seksual yang bertujuan untuk mencegah, menjaga, dan mengembalikan fungsi organ seksual dari gangguan. Poin 22, dapat menyebutkan penyebab dan cara pencegahan penyakit infeksi degeneratif dan penyakit yang disebabkan perilaku tidak sehat. Di masa pandemi ini, corona semakin bertambah banyak dan bertambah statusnya di Jawa Timur, Jakarta, dan daerah lain. Cara mengatasi penyakitnya harus memakai masker, memakai hand sanitizer, dan harus cuci tangan setiap saat. Jangan berkumpul di gerombolan, jangan ikuti kata orang yang ingin berkumpul, jangan ngangkring, jangan tempat-tempat yang ramai. Karena apa? Masa pandemi ini corona banyak sekali yang mengenainya. Tidak mengenal usia, tidak mengenal jabatan. Apalagi corona semakin banyak dan semakin bertambah tinggi. Hal itu disebabkan banyaknya orang-orang yang tidak mematuhi peraturannya. Contohnya memakai masker, memakai hand sanitizer, dan tidak cuci tangan. Cara mengatasinya harus memakai masker setiap hari. Kalau bisa stay at home, di rumah saja. Bagi kaum muda belajar, zaman sekarang kan daring, pembelajaran online, daripada keluarga buang uang, mending belajar dan jaga kesehatan di rumah. Lindungi keluargamu, jangan nulari, jangan ketularan.